Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1 tentang lanjutan dari kimia inti atau unsur radioaktif bagian yang waktu paruhnya. Oke ya, yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, di video pembahasan kali ini kita akan membahas waktu paruh ya. Nah, untuk waktu paruh ini adalah lanjutan dari materi tentang kimia inti atau unsur radioaktif yang sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita masuk, apa sih yang dimaksud dengan waktu paruh ya. Waktu paruh atau dilambangkan dengan T setengah ini ya. Dilambangkan juga dengan T setengah atau waktu paruh ya. Nah, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif ya. Waktu, oke kakak tulisin dulu ya. Waktu yang dibutuhkan oleh zat ya radioaktif agar masanya ya oleh zat radioaktif. Oke, zat radioaktif sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Radioaktif ya agar masanya atau keaktifannya ya tinggal separuh. Nah, inilah yang disebut dengan waktu paruh. Oke, paham ya? Oke, untuk mencari waktu paruh bisa kita gunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah atau T paruh. Oke, di mana NT ya, NT merupakan massa atau keaktifan yang tersisa ya. NT sebagai massa atau keaktifan yang tersisa. Nah, ini untuk NT ya. Sedangkan N0 berarti yang awal ya, massa atau keaktifan zat mula-mula. Massa boleh keaktifan, tergantung dari soal nanti ya. Keaktifan mula-mula. Nah, ini untuk yang N0. Sedangkan untuk T, waktu peluruhan. T sebagai waktu peluruhan. Nah, ya. Sedangkan T setengah sendiri sebagai waktu paruhnya. T setengah waktu paruh. Oke, untuk lebih paham lagi tentang waktu paruh, coba kita lihat ada beberapa contoh soal tentang waktu paruh. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu isotop setelah disimpan selama 20 hari, ternyata masih tersisa 1/6. Ini 1/16 ya. Kita tambahin dulu. 1/16 bagian. Ya.
tentukan waktu paruh dari isotop tersebut. Nah, yang ditanya adalah waktu paruhnya. Oke, sekarang untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, coba kita buat diketahui terlebih dahulu, biar gampang penyelesaiannya nanti. Ya. Oke, jika kita buat diketahui 20 hari, berarti diketahui adalah waktu peluruhannya. Ya enggak? Jadi, T diketahui, kita tulis dulu aja. Diketahui T-nya sama dengan 20 hari. Ya kan? Disimpan selama 20 hari, ternyata masih tersisa 1/16 bagian. Jadi kalau massa tersisa dilambangkan dengan NT. Jadi kita buat di sini diketahui NT-nya sama dengan 1/16 bagian. Nah, kalau tersisanya 1/16 bagian, artinya awalnya sebelum dia meluruh, N0-nya sama dengan 1. Ya kan? Yang ditanya di soal, tentukan berapa waktu paruhnya atau T setengah. Ya, ditanya waktu paruh. Oke, paham ya? Oke, yuk langsung kita jawab soalnya. Oke ya, langsung kita gunakan rumus waktu paruh. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Ya kan? Oke, rumus ini boleh kita ubah lagi jadi NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Oke, sama ya, itu kita ubah ya sedikit ya. NT-nya berapa di soal? 1/16. Oke, kita ganti 1/16. Per N0-nya 1 ya. Sama dengan setengah dipangkatkan T. Nah, berapa T-nya tadi? T-nya 20 hari. Kita ganti 20 per T paruh yang ditanya. 1/16 per 1. 1/16 ya, boleh kita ubah lagi nih. 1/16 sama dengan 1/2 dipangkatkan 20 per T setengah. 1/16 boleh kita samakan setengah ya, setengah dipangkatkan berapa supaya dapat 1/16. Setengah pangkat 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 4, pangkat 2 8, 8 kali 2 16, pangkat 4 ya. Kita pangkatkan dengan 4 sama dengan setengah pangkat 20 per T setengah. Oke, ini udah sama nih ya. Setengah ini bisa dicoret, berarti sisanya tinggal 4 sama dengan 20 per T setengah. Kita kali silang, jadi 4 dikali T setengah sama dengan 20. Jadi T waktu paruhnya sama dengan 20/4 ya. Sehingga T paruh yang kita dapatkan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi waktu paruhnya selama 5 hari. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, sekarang coba kita lihat soal nomor 2 ya. Massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan adalah 0,5 gram ya. Nah, suatu fosil ini dikirakan massa unsur radioaktif yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka umur fosil tersebut berapa? Nah, yang ditanya di sini adalah T-nya ya, waktu peluruhannya. Oke, nah sekarang kalau untuk mencari berapa umur fosilnya tetap sama menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Ya, kita buat dulu aja diketahui. Ya, diketahui dari soal ada massa
terurainya, NT-nya sama dengan 0,5 gram. 0,5 gram atau sama aja dengan setengah ya. Setengah gram. Ya. N0-nya, N awalnya ya 2 gram. Oke. Jika waktu paruhnya berarti T setengahnya 6.000 tahun. Yang ditanya di soal berapa umur fosilnya. Nah, jadi yang ditanya adalah T. Oke. Yuk, sekarang coba kita jawab. Ya. Kalau ditanya waktunya, tetap sama menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Ya. Oke, langsung aja kakak ambil dari NT per N0 ya, karena rumusnya awalnya sama aja. Ya. Jadi kita ambil dari rumus yang kedua. NT per N0 sama dengan setengah dipangkatkan dengan T per T setengah. NT-nya 0,5 atau setengah. Kita buat aja setengah ya. Per N awalnya 2 sama dengan setengah dipangkatkan dengan T-nya yang dicari ya. Per 6.000. Setengah dibagi dengan setengah, artinya ini 1/4, ya kan? 1/4 sama dengan setengah pangkat T per 6.000. 1/4 kita samakan dengan yang sebelah kanannya, setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat T per 6.000. Ingat tentang sifat eksponen, kalau sudah sama ini bisa dicoret ya. Jadi sisanya tinggal 2 sama dengan T per 6.000. Tinggal kita kali silang. Sehingga T yang kita dapatkan sama dengan, kita buat di sebelah kanan aja ya. T sama dengan 6.000 dikali 2, jadi 12.000 tahun. Nah, inilah umur fosilnya. Oke, sekarang coba kita lihat soal nomor 3. Ini sedikit berbeda dengan dua soal yang sebelumnya dalam bentuk persentase. Nah, kalau dalam bentuk persentase seperti ini, jangan bingung ya. Inti pengerjaannya sama, tapi dia agak sedikit diubah soalnya dalam bentuk persentase. Oke, coba kita bahas sama-sama ya. Suatu isotop setelah disimpan selama 60 hari, ternyata masih tersisa 12,5%. Tentukan waktu paruhnya. Jadi dari sini kan sudah diketahui masih tersisa. Kita buat aja nih NT. NT-nya 12,5%. Kalau NT-nya 12,5%, awalnya berapa sebelum dia terurai atau sebelum dia bereaksi lah ibaratnya. Nah, awalnya pasti masih utuh 100%. Oke, ngerti ya? Tetap masukin rumus yang sama. NT per N0 sama dengan setengah dipangkatkan T per T paruh. NT-nya 12,5%. 12,5%. Oke, nggak apa-apa kita tulis. Per 100% awalnya kan? Sama dengan setengah pangkat. Waktunya berapa? Ini kan disimpan selama 60 hari. Berarti T-nya 60 per T paruh. 12,5% dibagi 100 sama-sama dibagi 12,5%. Kalau sama-sama dibagi 12,5%, jadi 1/8 sama dengan setengah pangkat 60 per T setengah. Ingat sifat eksponen, kita samakan setengah pangkat 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, jadi 2 pangkat 3 sama dengan setengah pangkat 60 per T paruhnya. Sehingga hasilnya nanti 3 sama dengan 60 per T setengah. Inilah sifat dari eksponen, bisa dicoret ya, ini nggak usah dihiraukan lagi. Oke, tinggal kita kali silang. 63, jadi ini setelah kita kali silang 3 T setengah atau T paruh sama dengan 60. Jadi T paruhnya
60 dibagi 3 sama dengan 20 hari. Nah, inilah nilai waktu paruhnya. Oke, untuk memahami lagi tentang pembahasan waktu paruh, coba bahas soal ini ya. Dari penimbangan thorium 234 ternyata masanya 1,28 mg. Jika 48 hari kemudian penimbangannya menghasilkan thorium 0,32 mg. Tentukan berapa waktu paruh dari thorium tersebut. Oke ya. Nah, coba dibahas terlebih dahulu soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar kakak bisa cek jawabannya udah benar atau belum. Oke ya, sekian video pembahasan tentang waktu paruh. Ya, semoga video pembahasan tentang waktu paruh ini bisa mudah dipahami ya. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.